Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru. Di sini saya perkenalkan diri saya Roma Ulina Simanjuntak SPD. Saya merupakan guru sekaligus pelaksana tugas kepala sekolah di SD Negeri 177666 Simamora. Berikut ini kita akan memaparkan maklumat pelayanan, tata kelola, digitalisasi, program unggulan, prestasi dan rencana pengembangan sekolah SD Negeri 177666 Simamora yang terletak di Desa Lumah Silintong, Kecamatan Pegaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Tata kelola dan landasan pengembangan sekolah berdasarkan visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi, peduli budaya dan lingkungan, serta mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian misi sekolah kita adalah keimanan dan ketakwaan, disiplin, tanggung jawab dan gotong royong, pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif, mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, melestarikan nilai budaya dan hubungan sosial masyarakat, serta penguatan literasi, numerasi, dan pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan dari sekolah kita adalah untuk menumbuhkan sikap disiplin, beriman dan bertakwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, membekali siswa dengan literasi dan numerasi, mengembangkan potensi non-akademik melalui kegiatan olahraga dan kegiatan seni. Kemudian mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, serta menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan dan kelestarian alam. Maklumat dan moto pelayanan sekolah kita. Semua guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 17766 Simamora berkomitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, ramah, cepat, dan transparan, serta bertanggung jawab. Apabila pelayanan yang kita berikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kita siap menerima kritik, saran, dan pengaduan untuk perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Moto pelayanan sekolah kita adalah melayani dengan ramah, cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik. Pelayanan sekolah kita meliputi seleksi penerimaan siswa baru, mutasi siswa, legalisir, dan surat keterangan. Persyaratan dan prosedur pelayanan sekolah, persyaratan dokumen, prosedur administrasinya kita rancang ringkas. Untuk seleksi penerimaan murid baru, fotokopi akta kelahiran, kartu keluarga, dan apabila ada kartu PKH. Untuk mutasi, rapor dan kartu NISN. Untuk legalisir, membawa dokumen asli dan fotokopi dokumen yang akan dilegalisir. Mekanisme pengajuannya, alur pelayanannya, pengajuannya, pemohon mengajukan berkas ke operator atau guru. Kemudian verifikasi, petugas, guru atau operator memeriksa keabsahan data sesuai dengan dapodik dan buku induk sekolah kita. Kemudian penerbitan, dokumen ditandatangani kepala sekolah dan stempel basah. Kemudian waktu, biaya, dan hasil layanan. Kita upayakan pelayanan kita waktunya sesingkat mungkin. Untuk surat keterangan dapat kita terbitkan 15-30 menit. Untuk legalisir dapat kita selesaikan minimal dalam 1 hari kerja. Kemudian untuk biaya seluruh layanan ini adalah gratis atau tidak dipungut biaya. Produk layanan kita yaitu diterbitkannya dokumen legal berupa surat keterangan, surat pindah, dan legalisir. Kemudian untuk pengelolaan pendidikan, berikut adalah data guru dan tenaga kependidikan yang di sekolah kita terdiri dari 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, 2 tenaga teknis, dan 1 operator sekolah. Jadi jumlah kita di sekolah ini adalah 10 tenaga kependidikan dan guru. Kemudian data jumlah siswa, rombel kita ada 6, kelas 1 sampai kelas 6, jumlah siswa kita seluruhnya adalah 87 orang. Data sarana dan prasarana, sarana yang ada di sekolah kita ini laptop, speaker, IMP atau papan atau smart TV, infocus, layar proyektor. Kemudian prasarana,
Prasarana di sekolah kita ini ada 9 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 2 kamar mandi, dan 1 kantor guru. Kemudian tata kelola BOSP. Yang pertama itu tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, penyusunan RKAS melibatkan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Kemudian tahap pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah penggunaan dana BOSP, yaitu untuk pembiayaan operasional sekolah, administrasi, honorarium, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah. Kemudian tahap pelaporan dan pertanggungjawabannya, setiap transaksi harus tertib dan transparan. Selanjutnya, program digitalisasi sekolah. Program ini manfaatnya adalah untuk memanfaatkan berbagai aktivitas digital, contohnya rumah pendidikan sebagai media belajar dan menyelesaikan penilaian kinerja untuk guru. Dulu namanya ruang GPK, sekarang rumah pendidikan. Kemudian penggunaan platform seperti akun pembelajaran untuk mengakses email, ruang kolaborasi, dan dokumen tugas secara digital, serta penggunaan aplikasi e-rapor. Kemudian pemanfaatan interaktif flat panel atau IFP dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan seni, ibadah, maupun senam pagi. Program strategis sekolah. Program strategis sekolah kita yang pertama adalah program Sarita Payas. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan dan menanamkan prinsip hidup bersih, peduli lingkungan baik di sekolah maupun di masyarakat. Ini diperuntukkan untuk siswa dan juga guru. Gerakan Sarita Payas ini ada kita buat gemas sebar. Artinya gerakan memungut sampah sebelum baris. Ini kita lakukan 10 menit sebelum baris. Kemudian tabur asri, tanaman terawat, tanda budaya asri. Kegiatan menanam dan merawat tanaman di sekolah, termasuk taman bunga dan kebun sekolah. Kemudian kegiatan Jumat bersih, kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah, bahkan sampai di luar lingkungan sekolah kita. Kemudian program yang kedua yaitu program Tapama Jumat. Maretong, Martorsa, dan Manjaha, berhitung, bercerita, dan membaca. Manjaha dan Martorsa kita lakukan setiap hari Selasa dengan melakukan kegiatan gerakan literasi 15 menit sebelum memasuki ruang kelas. Kemudian kegiatan Maretong atau berhitung itu kita lakukan setiap hari Rabu dengan melakukan kegiatan terampil numerasi 15 menit sebelum memasuki ruang kelas. Program pelestarian budaya. Program pelestarian budaya ini kita lakukan pada kegiatan Kamis Budaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan mempelajari serta diharapkan mampu melestarikan budaya Batak Toba sebagai budaya Tapanuli Utara. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa manortor, marturi-turian, marupasa, marupama, dan merendek. Kegiatan ini kita tampilkan di sekolah kita maupun festival budaya. Nanti akan ditentukan oleh kabupaten di mana tempatnya. Selanjutnya program Sabtu Berakhlak. Program Sabtu Berakhlak bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan rohani terhadap siswa dengan agenda ibadah singkat yang dipersiapkan oleh guru dan siswa yang akan dilaksanakan di lapangan sekolah maupun di dalam ruangan. Kemudian kegiatan senam sehat. Kegiatan senam sehat dilakukan setiap hari Jumat dan Sabtu 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, bertujuan untuk menjaga kebugaran jasmani bagi siswa dan guru. Selanjutnya pembelajaran berbasis digital, yaitu di sini kita memanfaatkan IMP atau Smart TV kita ini dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Prestasi sekolah. Apresiasi atas dedikasi, kerja keras, serta prestasi yang diperoleh sekolah, guru maupun siswa yang menjadi kebanggaan komunitas sekolah. Prestasi siswa dalam bidang olahraga, siswa kita pernah meraih juara 3 maraton putri tingkat kecamatan Pagaran. Kemudian untuk guru,
Guru kita pernah meraih medali perak dalam Olimpiade POSI tahun 2025 dalam bidang literasi dan numerasi. Kemudian untuk sertifikat profesi yang diraih oleh guru, sebanyak 7 orang guru kelas dari sekolah kita ini telah lulus program sertifikasi guru dan mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional. Kemudian akreditasi sekolah. Sekolah kita mampu memperoleh predikat A dalam penilaian akreditasi sekolah yang diakui oleh Badan Akreditasi Nasional. Selanjutnya, rencana pengembangan sekolah, strategi peningkatan mutu akademik, kapasitas tenaga pendidik, dan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Pilar strategi pengembangan ini meliputi akademik dan karakter, yaitu fokus peningkatan kualitas lulusan sekolah kita. Yang pertama, proyek profil lulusan berupa penguatan spiritual, karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian penguatan literasi dan numerasi, penguatan minat baca, bernalar kritis, dan berhitung dengan memanfaatkan IFP. Kemudian ekstrakurikuler, memfasilitasi minat dan bakat siswa di sekolah kita dalam bidang seni maupun olahraga. Untuk mutu dan karakter pendidik, peningkatan keterampilan mengajar guru dilakukan dalam 3 kegiatan, yaitu pelatihan mandiri melalui platform rumah pendidikan dengan memanfaatkan akun belajar. Kemudian pelatihan kelompok melalui kegiatan kerja kelompok guru atau KKG yang kita lakukan di kecamatan kita maupun di gugus kita. Kemudian pelatihan TIK melalui berbagai workshop yang dilakukan secara daring maupun tatap muka. Selanjutnya, rencana pengembangan sarana dan prasarana, yaitu pemenuhan fasilitas dan lingkungan belajar untuk mewujudkan ruang belajar bagi siswa yang memadai, lingkungan hijau dan asri, serta menyediakan perangkat digital yang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, untuk kita laksanakan yaitu pembuatan pojok baca di kelas, yaitu menyediakan pojok baca di ruang kelas dengan fasilitas buku bacaan yang variatif dan sesuai dengan fase tingkatan peserta didik kita. Kemudian pengembangan TIK, ya, ini perencanaan pemberian router internet untuk ketersediaan jaringan internet yang bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian pembenahan sanitasi, kita melakukan perencanaan perbaikan kamar mandi untuk siswa dan guru. Kemudian pembenahan pembuangan sampah, perencanaan pembuatan lubang sampah atau di daerah kita disebut dengan takar. Ya, baik, cukup sekian dan terima kasih Bapak Ibu pemaparan yang kita lakukan mengenai maklumat pelayanan, tata kelola, digitalisasi, program unggulan, serta prestasi dan rencana pengembangan di sekolah kita ini. Sekian dan terima kasih.